aku Eki Siburian di sini. Sekarang aku kedatangan teman Tara. Teman. Ayo, iya. Sebenarnya nggak teman guys. Bukan loh guys. Ini kakakku atau bisa kalau orang Batak bilang itu Eda. Gue Eda. Ini Eda. Ini istrinya dari abang aku. Iya loh guys. Ayo langsung aja dikenalin walaupun tidak penting, tidak terlalu penting, nggak apa-apa, dipersilahkan. Iya, kembali lagi. Kok kembali lagi sih? Nama kakak siapa? Dikasih iya. tahu loh. Nama panggil aja Iin ya. Ya Nama panggilan aja ya. Yang penting juga sih. Yang penting juga tahu nama lengkap kan, guys. Yang penting itu ceritanya. Jadi mau cerita apa ini kak? Cerita hari ini pekerjaan. Iya. Jadi kita mau sharing kerjaan. Kak Iin kerjaannya apa kak? Perawat pastinya guys. Ya perawat tapi di bidang operasi kan? Setuju. Atau bukan di tempat lain? Apa? Kamar operasi kalau dibilang perawat kamar operasi. Perawat di kamar operasi bukan di apa ya kak? Di rumah sakit. Ya di rumah sakit. Ya memang operasi di rumah sakit. Oh iya. Benar. Oke jadi Kak Iin kan udah lama ya? Berapa lama kak? Mulai di rumah sakit itu 2009. Wih, lama juga 2009, sekarang 2001 guys. Udah Itu. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun Benar, setuju. belum pernah resign. Belum. Belum pernah resign, setia, loyal. Masuk. Jadi kalian kalau ada ini loyal sama rumah sakit aja loyal. Gila bahasanya laki-laki. Deba. Oke Kak. Coba Oke. Kak, gimana Kak? Oh, Apa? pada dasarnya kan kalau aku lihat nih di rumah sakit itu apalagi di bagian operasi perawat-perawatnya pakai baju warna hijau. Kenapa harus warna hijau Kak? Kenapa nggak warna pink? Pink Kan terus soft, lucu, imut gitu loh. kuning gitu ya. Kuning, Ungu, cerah-cerah unyu-unyu gitu. Alasannya apa Kak? Alasannya ya kalau dari yang dipelajarin, bukan dipelajarin sih, pengalaman ya. Kalau di kamar operasi itu kan biasanya kan kita kalau dioperasi kan biasanya ngeluarin darah ya. Darah itu warna merah. Jadi kalau yang dioperasi itu bukan hanya semenit, 2 menit, bahkan bisa sampai 12 jam, 8 jam. Jadi kalau mata banyak melihat warna merah itu dalam jangka waktu lama, biasanya dia kan kurang fresh gitu, kurang segar gitu ngeliat merah-merah dalam waktu lama. Jadi untuk netralinnya, menyegarkannya, ngelihat yang ijo-ijo. Jadi kan temennya dokter pada saat operasi kan perawat. Jadi kita disuruh pakai baju warna hijau Biar seger biar ya? seger kembali lagi. Kenapa nggak diletakin aja situ cewek cantik biar seger gitu sekali? Cewek cantik pakai baju warna ungu gitu ya. Ya kan, Bisa seger plus gitu. seger plus plus gitu. Lah iya benar, kenapa nggak gitu Setuju. aja? Nanti kita sampaikan ya Oke, itu siap. sarannya kayaknya bagus. Cewek cantik ya. Sekalian kan? Boleh, boleh. Kalau masalah seger-seger ya, Nah, cewek cantik kan seger. cewek cantik seger. Jeruk dingin juga seger. Iya ya. bener. Oke lah Kak, Next deh. itu ya alasannya. Kirain ada alasan yang lain gitu. Ya itulah dulu Itulah ya ya. alasan mendasar ya. Kalau Terus kakak selama bekerja di bagian operasi, kendala kakak paling besar itu apa? kendala paling besar itu berdirinya lama. Berdiri lama ya. Mm-mm. Berapa jam paling? Kalau berdiri paling lama gitu. Paling lama? Pengalaman selama dimasuk di kamar operasi itu ya, kalau kakak tuh berdiri paling lama 12 jam. Gila ngapain aja? Asli Tapi berdiri nggak doang? berasa, asli berdiri doang, tapi nggak berasa tuh. Karena kita sambil kerja kan, kalau misal haptik tuh 12 jam. bahasa Indonesia ya apa haptik? Lah, banyak yang dikerjain. Banyak yang dikerjain gitu. Jadi nggak berasa kita itu tiba-tiba udah berdiri aja 12 jam. Nggak keberasa kebelit pipis malah. Jadi Sangkin itu ya nyiapin operasi, terus nemenin dokter operasi gitu. Jadi bawahnya, loh tiba-tiba udah jam segini aja ya. Ih nggak berasa dirinya udah sekian jam gitu. itu operasi apa sampai 12 jam? Biasanya operasi kalau pengalaman sih operasi bedah saraf tuh. Bedah saraf tuh kan lama, terus ortopedi, digestif gitu. Itu sih urutan paling lama tuh bedah saraf guys. Lama Lama dirinya banget ya. guys. Nggak serem Kak, ngeliat darah-darah gitu dipotong, apa dibelah? Awal sih serem ya. Maksudnya sebulan, seminggu, kurang dari sebulan tuh kayaknya aduh darah guys, kok geli gitu ya, jijik gimana gitu ngeliat darah. Lama-lama udah terbiasa. Biasa aja, iya sih. Biasa aja.
gitu. Kalau ini Kak, baru-baru ini kan ada kasus nih mengenai perawat Oh ya, yang ada, nggak usah disebutin lah apa nama rumah sakitnya, yang sempat pernah dengar itu. itu. Nah, kan di apa sih, seorang ayah pasien melakukan penganiayaan Keluarga, iya. dan mengaku-ngaku sebagai seorang polisi. Kalau kakak sebagai seorang perawat melihat seorang ayah pasien melakukan seperti itu, gimana Kak menurut kakak? Oh, kalau pendapat sih ya, kita ngelihat harus dari dua sisi nih. Misalkan saya pertama jadi seorang orang tua dari anak tersebut ya. Mungkin memang benar keluarga bisa panik melihat darah, apalagi melihat anaknya dengan berdarah gitu kan. Ya emang benar sih dia panik, cuman caranya bukan seperti itu menurut pendapat saya ya. Bisa diomongin, dipanggil lagi si perawatnya, bisa diomongin apa yang terjadi sebenarnya, kasih saran, kasih masukan, mungkin bukan dengan fisik ya. Itu kan kalau yang saya dengar itu kayak menjambak atau melakukan tindakan kekerasan lain, itu salah kalau menurut saya ya, karena sesama manusia kan, mungkin pendapatannya bisa disampaikan dengan baik, secara baik-baik. Kalau misalkan yang saya dengar statement dari ini ya dari istri dari pelaku tindakan kekerasan itu, emang dia mengatakan pada saat terjadi perdarahan mengelapnya dengan menggunakan tisu ya. Kalau yang saya tahu, kalau menggunakan tisu mungkin untuk mengelap darah di rumah sakit saya tuh kayaknya tidak menggunakan tisu ya, apalagi katanya tisu toilet kan. Jadi kayaknya mendengarnya emang mungkin dari situ ya memang salah ya. Yang saya gunakan untuk mengelap darah itu atau ngedep bekas cabutan infus itu biasanya dengan kapas alkohol yang udah sediaan jadi, atau dengan kapas steril di rumah sakit biasanya yang saya lakukan itu. Biasanya gitu juga kan dia. Iya sih, itu dua sisi ya. Dari dua sisi ya. Jadi Kak, jadi gimana Kak? Kan ada nih beberapa orang yang pengen jadi perawat OKA, mungkin apa kesan dan pesan untuk mereka sekalian? Pesan dan pesan ya? Iya, kalau apa yang mau Kakak sampaikan? Kalau mau jadi perawat tuh harusnya emang pasti tamatan perawat dulu ya deh ya. Iya, pasti ya. Perawat terus emang kalau mau ke OKA itu harus ada pelatihan khusus, harus ada keterampilan khusus dan gitu. Emang udah niat, memang daya tariknya, emang passionnya. Kalau kita bilang gitu ya? Passionnya emang di kamar operasi. Jadi kalau di kamar operasi itu harus kuat mental, kuat fisik, terus tahan gempur, tahan dibacotin, kalau bahasa sekarang bacotin, karena kan kerja dengan situasi emergensi, ngadapin darah kan panik, kalau ada perdarahan panik. Jadi emang harus kuat mentalnya, kita harus berpikir selangkah lebih maju, apa yang harus dilakukan kalau ngadapin misalkan ada darah, apa tindakan dokter yang selanjutnya. Emang harus berpikir selangkah lebih maju gitu, bisa diajak kerja sama karena di kamar operasi itu satu lagi itu kerjanya bukan individu tapi tim. Ada perawat, ada dokter bedah, ada dokter anestesi dan dokter yang lain. Itu sih sarannya deh, harus lebih bisa mengerti terhadap lingkungan gitu ya Kak. Kalau sekali kita turun operasi itu ya, kita harus ngerti itu operasinya apa, waktunya berapa lama, mau diapain, seperti apa. Jadi kita baca dulu nih, biar kita susun strategi dari kitanya sendiri gitu aja ya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian boleh komen di bawah apa yang mau kalian kulik dari Kak Iin. Dan kalau kalian rasa ini video bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and comment, and turn on notification. Dan jangan lupa support kami, karena kami sangat membutuhkan support kalian guys. See you next time. Dadah.